Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kembali saya Yohana hadir di tengah-tengah Anda. Kita akan mendengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Tidak Memiliki Diri Sendiri. Salah satu ciri dari seorang yang hidup beriman dalam Tuhan Yesus dengan benar adalah tidak lagi memiliki keinginan-keinginan dari diri sendiri. Biasanya, kalau kita mendengar khotbah yang mengatakan bahwa keinginan dari diri sendiri harus ditanggalkan. Banyak orang memprotes baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bagaimana bisa manusia tidak memiliki keinginan? Mana mungkin? Biasanya orang berargumentasi bahwa sewajarnya manusia mempunyai keinginan dan cita-cita. Dengan pandangan ini, maka mereka merasa berhak memiliki keinginan dari diri sendiri. Dan hal itu dipandang sebagai kewajaran. Mereka yang tidak bersedia menanggalkan keinginan dari dirinya sendiri tersebut tidak memahami atau tidak menerima bahwa dengan menjadi anak tebusan Tuhan Yesus berarti telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Kata lunas menunjukkan keadaan final bahwa kita bukan milik kita sendiri, tetapi sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Kalau sepenuhnya kita menjadi milik Tuhan, berarti segala sesuatu yang ada pada kita termasuk segala keinginan dan cita-cita harus ditundukkan pada Tuhan yang memiliki segenap hidup kita. Selama seseorang masih memiliki keinginan dari diri sendiri, maka ia tidak dapat dimiliki oleh Tuhan. Sebab ia masih memiliki dirinya sendiri. Tidak memiliki keinginan dari diri sendiri bukan berarti seseorang hidup tanpa keinginan, tetapi keinginan kita harus ditundukkan atau disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang menyesuaikan diri terhadap kita, tetapi kita yang menyesuaikan diri terhadap Tuhan. Idealnya, jiwa kita harus dikosongkan agar hanya menjadi tempat pikiran dan perasaan Tuhan, serta memuat segala kehendak dan rencananya. Untuk mengosongkan bejana jiwa atau hati ini sangat berat. Tetapi pergumulan menyangkal diri dapat membawa kita sampai pada tahap tersebut. Jika tahap tersebut tercapai, barulah kita bisa menyatakan bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 19-20. Seiring dengan perjalanan waktu dan pertumbuhan kedewasaan rohani, kita akan mengerti dan menerima bahwa semua keinginan harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Itulah keinginan diri sendiri yang disalibkan atau ditanggalkan. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan setiap orang telah ditebus oleh darahnya. Tanpa kesediaan untuk tidak memiliki keinginan dari diri sendiri, seseorang tidak dapat hidup dalam iman. Dalam hal ini, kita dapat mengerti bahwa hidup dalam iman bukan sesuatu yang mudah. Hidup dalam iman merenggut seluruh hak hidup kita. Iman tidak dapat terwujud, bertumbuh dan menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus tanpa kesediaan melepaskan beban dan dosa dan meneladani seluruh gaya hidup Yesus. Ibrani 12 ayat 1-2. Melepaskan beban dan dosa artinya melepaskan semua keterikatan dengan kesenangan dunia dan keinginan yang bertentangan dengan kesucian Allah. Kata memandang Yesus artinya meneladani hidupnya.
Orang yang bersedia tidak memiliki dirinya sendiri berarti ia hanya memiliki kehidupan Yesus yang diperagakan di dalam seluruh hidupnya. Selama orang masih hidup dengan segala kesenangan dan keinginannya sendiri, ia tidak akan dapat memperagakan kehidupan Yesus di dalam hidupnya. Itu berarti ia menolak menjadi anak tebusan. Itu pula berarti ia menolak untuk diselamatkan. Artinya dikembalikan ke rancangan semulanya. Sudah terlalu lama kita terbiasa hidup dalam berbagai hasrat dan keinginan kita sendiri. Dan hal ini kita anggap sebagai suatu kewajaran. Tetapi kalau kita mengerti dan menerima bahwa kehidupan ini diciptakan oleh sesuatu pribadi yang memiliki kehendak atau keinginan, pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan, maka kita harus mempertimbangkan apakah kita boleh memiliki keinginan kita sendiri tanpa mempertimbangkan apakah keinginan tersebut sesuai dengan kehendak, pikiran, dan perasaan Tuhan. Harus dipahami bahwa sikap hidup dan segala gerak berkehendak. Pikiran dan perasaan orang percaya sebagai anak-anak Tuhan sangat mempengaruhi hati dan perasaannya. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain untuk bisa menyukakan hati Tuhan selain mematikan keinginan diri sendiri dan hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Sebelum kita bertobat dan mengikuti Yesus, kita merasa memiliki diri kita sendiri. Kita seperti Petrus yang masih muda, yang mengikat pinggang sendiri dan berjalan kemana saja yang kita kehendaki. Tetapi setelah kita tua atau makin dewasa rohani, kita harus mengulurkan tangan dan dari orang lain akan mengikat kita dan membawa kita ke tempat yang tidak kita kehendaki. Yohanes 21 ayat yang ke-18. Inilah yang dimaksud dengan kehendak yang disalibkan. Fenomena ini sejajar dengan doa Tuhan Yesus yang berbunyi, "Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu." Lukas 22 ayat 42. Hal ini merupakan pelaksanaan dari doa Bapa kami yang berbunyi, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Matius 6 ayat yang ke-10. Selama seseorang masih memiliki keinginan dari diri sendiri, maka ia tidak dapat dimiliki oleh Tuhan sebab ia masih memiliki dirinya sendiri. Malam semakin larut. Anda akan segera beristirahat malam. Tuhan Yesus memberkati.